Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan tentunya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Siti Nurlia, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sebuah resensi buku yang berjudul Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, karya Dr. Winarno SPD MSI. Di mana resensi ini ditugaskan oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kewarganegaraan. Pada bagian pertama, yaitu identitas buku. Nah, buku ini memiliki judul Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, dengan pengarang Dr. Winarno SPD MSI. Kemudian editornya yaitu Tarmizi, penerbit Bumi Aksara dengan ISBN 97802446444. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 258 halaman dengan tebal buku 23 cm. Pada bagian kedua, yaitu biografi penulis. Biografi dari Bapak Dr. Winarno SPD MSI. Beliau lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 1971. Beliau menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SPG-nya di Wonogiri juga. Kemudian, beliau lulus jenjang S1, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 1995. Beliau juga menyelesaikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2002 dengan program studi Ketahanan Nasional. Kemudian pada S3, beliau melanjutkan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tahun 2011 dengan program studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana. Kemudian, beliau mendedikasikan dirinya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen pada mata kuliah Pendidikan Nilai, Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila pada mata kuliah umum di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Dan beliau menjadi seorang dosen sejak tahun 2007. Kemudian tidak hanya itu, beliau juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan nasional seperti Pelatihan Nasional Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2003, kemudian Pelatihan Nasional Pendidikan Pancasila pada tahun 2004, dan Pelatihan Civic Education pada tahun 2012. Buku-buku karya beliau lebih menekankan seputar buku ajar tentang kewarganegaraan. Nah, beberapa karya beliau yaitu Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang terbit pada tahun 2006 dan 2007, Ketatanegaraan Indonesia pada tahun 2008, kemudian Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis pada tahun 2009, IKN dalam konteks pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2010, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pada tahun 2005 dan 2012, serta Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
isi, strategi, dan penilaian yang terbit pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu sinopsis buku. Buku ini berisi mengenai materi-materi seputar kewarganegaraan. Buku ini memiliki 8 bab yang masing-masing babnya akan membahas seputar kewarganegaraan. Buku ini diawali pada bab pertama yaitu membahas mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dan dilanjut pada bab selanjutnya yaitu mengenai identitas dan integrasi nasional. Diawali pada bab 1. Bab 1 ini sebagai pembuka dan pada bab ini penulis membahas mengenai makna dari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian dijelaskan juga pada bab ini tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu membentuk warga negara yang baik atau good citizen serta sebagai pendidikan kebangsaan atau nationalistic education. Di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut National Council for the Social Studies yang terdiri dari 10 poin tujuan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 10 poin tujuan ini bisa dibaca pada buku ini di bab 1. Kemudian pada bab ketiga, penulis juga menjelaskan mengenai proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan juga bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk merubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen, diharapkan konstitusi kita semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu amandemen yang pertama terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999 dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen ini dikenal dengan perubahan pertama. Pada perubahan pertama ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak 9 pasal. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ini disebut dengan perubahan kedua. Dan pada perubahan kedua ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak 25 pasal. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR dan disahkan pada tanggal 10 November 2001. Amandemen ini dikenal dengan perubahan ketiga. Pada perubahan ketiga ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak 23 pasal. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Amandemen ini dikenal dengan perubahan keempat. Dan pada perubahan keempat ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak 13 pasal, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Untuk pasal-pasal ini, secara rinci dan jelas juga dijelaskan pada buku ini. Jadi, ketika kita membaca buku ini, kita juga mengetahui pasal mana saja yang sudah dirubah pada setiap amandemennya. Kemudian, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia, baik itu kita sebagai masyarakat, peserta didik, ataupun sebagai orang tua. Dan tentunya di dalam buku ini juga disertai dengan pasal-pasal yang konkret, sehingga kita sebagai pembaca dapat mengetahui secara rinci hak dan kewajiban kita sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan. Kemudian, setelah membaca bab 7, pembaca dapat mengetahui bahwa orang pertama yang mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Dan ini dinyatakan dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Sedikit cuplikan pidato dari Insinyur Soekarno akan saya bacakan.
Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya Die Nationalität Trendfest, di situ dinyatakan bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Tetapi kemarin pun, tatkala kalau tidak salah, Profesor Supomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat membuat rencana. Yamin berkata, Frau Doktor, memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah verouderd atau sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin kalau tidak salah, Saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Tuan Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian. Nah, itu merupakan sedikit cuplikan dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai geopolitik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pidato ini dapat dibaca pada buku ini, yaitu pada bab 7 halaman 190. Kemudian, dari uraian pidato tersebut dapat dipahami bahwa berdasar geopolitik bangsa Indonesia, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samudra dan dua benua. Kita masuk pada bab terakhir. Buku ini membahas mengenai ketahanan nasional beserta unsur-unsurnya yang dibahas secara rinci dan lengkap tentunya. Kemudian disertai juga pembahasan mengenai pembelaan negara. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan buku ini. Buku ini memiliki judul yang menurut saya sangat menarik, yaitu Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga membuat pembaca, yaitu saya sendiri, tertarik untuk membaca buku ini dan ingin mengetahui apa isi dari buku tersebut. Kemudian, materi-materi yang terdapat dalam buku ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek NAO 435 B SE 2016 tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum, sehingga materi-materi yang dibahas pada buku ini sesuai dengan materi-materi perkuliahan kewarganegaraan yang tentunya kita butuhkan sebagai seorang mahasiswa. Kemudian di lain kelebihan juga ada kekurangan, yaitu masih banyak kesalahan dalam penulisan, pengetikan, dan tanda baca pada buku ini. Seperti terdapat kata yang diulang, kemudian ada juga tanda baca yang belum sesuai kaidah penulisannya, yaitu ada yang seharusnya setelah satu kalimat itu titik satu, tapi dalam buku ini terdapat 3 titik, dan lain-lain masih banyak lagi, masih ada lagi. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada ilustrasi gambar yang menyertai. Ditambah juga buku ini merupakan buku ajar, sehingga cepat merasa bosan ketika membaca buku ini dikarenakan tidak ada ilustrasi gambar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai resensi buku yang berjudul Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.